Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar anak-anak ibu? Masih semangat belajar ya? Lihat, ditonton videonya sampai habis. Kalau tidak mengerti itu diulangin lagi. Oke? Nah, hari ini kita masuk ke sub materi baru tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau yang kemarin tentang persamaan, nah sekarang kita berkaitan tentang pertidaksamaan. Namanya juga udah pertidaksamaan, berarti ditandai dengan tanda yang tidak sama. Contoh tanda yang tidak sama itu kayak mana? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ini dia ya. Oke. Nah, kalau kemarin di persamaan nilai mutlak itu ada sifat 1.1 yang ada di buku kamu. Nah, di pertidaksamaan coba kamu lihat sifat 1.2 itu ada di buku paket kamu. Itu seperti ini. Untuk setiap A, X bilangan real. Oke, ada 3 ketentuannya ya. Jika A lebih besar sama dengan 0 dan harga mutlak X kurang dari sama dengan A, patokannya ingat, X, harga mutlak X kurang dari A, maka bentuk himpunan penyelesaiannya itu X lebih besar sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Kalau ini menggunakan sama dengan, himpunan penyelesaiannya juga menggunakan tanda sama dengan. Tapi kalau ketika ini X kurang dari A, tidak ada sama dengannya, berarti di himpunan penyelesaiannya itu tidak ada sama dengannya. Jadi disesuaikan ya sama soalnya. Oke ya. Nah, ketentuan yang nomor 2. Jika A kurang dari 0, A-nya kurang dari 0, berarti di ruas kanannya itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 contohnya berapa? Min 1, min 2, min 3. Maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Berarti tidak ada himpunan penyelesaian yang perlu dicari. Oke, seperti itu ya kalau A-nya kurang dari 0. Nah, yang terakhir, jika harga mutlak X lebih besar sama dengan A, tadi kurang dari sama dengan A, yang ini lebih besar sama dengan A, dan A lebih besar dari 0, A-nya positif ya, lebih besar dari 0, maka X lebih besar sama dengan A atau X kurang dari sama dengan A. Ingat, yang perlu kamu lingkarin atau garis bawahi, jika harga mutlak X kurang dari sama dengan A, maka bentuk himpunannya seperti ini. Jadi kalau lain dari sini salah ya, karena udah ada sifatnya. Oke, tidak bisa diubah lagi. Nah, kalau jika harga mutlak X-nya lebih besar sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, bisa ya? Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari harga mutlak X kurang dari 3. Sebelum kita mengerjakan soal, coba lihat bentuk A-nya. A-nya berapa? 3. 3 itu lebih besar dari 0. Oke, kalau gitu ada ya himpunan penyelesaiannya. Nah, X, harga mutlak X kurang dari 3. Yang mana yang memenuhi? Yang sifat ke-1. Berarti gimana cara ngerjainnya? Tinggal kamu buat. Ini X-nya tetap kamu buat X, karena di dalam harga mutlaknya kan X. Oke, 3. Yang satu negatif, yang satu positif. Jadi di sini min 3, di sini positif. Gampang kan? Nah, Bu, kalau misalnya dapat X1 atau X2-nya dua-dua negatif atau dua-dua positif, berarti yang negatif ini yang kecil, yang A ini yang besar. Contoh, misalnya kamu dapat X1-nya min 2, X2-nya min 3. Min 2 sama min 3. Nah, yang kecil kan min 3, berarti yang kamu tulis min 3 di sini, dan min 2 yang kamu tulis di sini. Kalau dua-duanya bernilai positif, misalnya kamu dapat X1-nya itu ada 2, X2-nya ada 4. Yang mana yang kecil? 2. 2-nya kamu letak di sini, 4-nya kamu letak di sini. Paham ya? Jadi nggak harus dia negatif, enggak. Tapi overall bentuknya harus seperti ini ya. X lebih besar sama dengan min A, X lebih kurang dari sama dengan A. Bacanya dari tengah. Sekali lagi saya ulangi. X lebih besar sama dengan min A, X kurang dari sama dengan A. Oke? Seperti itu. Jadi kalau ini bacanya gimana? X kurang dari min 3, X lebih besar dari min 3, kurang dari 3. Sekali lagi saya ulangin. X lebih besar min 3, kurang dari 3. Kalau lebih besar dari min 3 berapa? Min 2, min 1, 0, 1, 2. 3-nya masuk? Tidak, 3-nya masuk karena dia tidak ada tanda sama dengan. Paham ya? Ini dia. Berarti hasil yang ini seperti ini aja, Bu. Iya, kan sesuai, memenuhi kan? Gitu ya. Oke. Nomor 1 seperti itu. Sekarang gimana yang kalau nomor 2? Nah, nomor 2 lebih kompleks ya. Akar 2X tambah 3 lebih besar sama dengan 4. Nah, itu gimana, Bu, lagi cara ngerjainnya?
Kalau lebih besar, ya memenuhi yang ini kan. Nah, X lebih besar sama dengan, ingat ya, X ini yang di dalam harga mutlaknya. Ya kamu bagi. Untuk yang pertama, A-nya positif, untuk yang kedua, A-nya negatif, ya. Berarti ketentuan yang pertama, kamu buat seperti ini. 2X tambah 3, lebih besar sama dengan A, berarti lebih besar sama dengan 4. Masih yang pertama ya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, berarti X-nya berapa tetap? 2X tambah 3, kurang dari min A, berarti otomatis di sini min 4. Paham? Jadi X-nya ada 2, Bu. Iya, kan harga mutlak ada 2 kemungkinannya kan? Ada 2 nilai X-nya kan? Oke, cuman bedanya sama di persamaan tandanya aja, sama himpunannya, ya kan? Secara pengerjaan itu sama-sama yang video sebelumnya. Nah, kita kerjakan. 2X, 3-nya pindahin. 4 dikurang 3. Berarti 2X lebih besar sama dengan 1. X lebih besar sama dengan 1/2. Atau, pakai atau ini ya. Nah, kerjakan lagi yang ini. 2X kurang dari min 4, 3 positif, pindahi, jadinya min 3. 2X kurang dari minus 7, karena kalau mau cari nilai X-nya aja, kita pindahin ya, 2-nya minus 7/2. Berarti, atau gini, saya buat lah ya, biar kamu gak bingung. Ini 2X, ini min 7. X kurang dari min 7/2. Berarti himpunannya ada 2 ya. X lebih besar setengah atau X kurang dari minus 7/2. Nah, kalau mau dibuat garis bilangannya, oke, saya buat yang nomor 1 dulu ya. Gimana cara membuat garis bilangannya? Cara membuatnya, kamu buat otomatis kalau min 3 itu sebelah kiri ya. Di sini min 3, di sini 3. Oke, X lebih besar min 3, lebih besar berarti dia cenderung ke kanan. Kamu arahkan dari min 3 ini ke kanan. Nah, X kurang dari 3 berarti ke kiri. Kamu arahkan dia ke kiri. Berarti daerahnya yang mana? Yang ini. Ini dia. Pas kan? Antara min 3 dan 3, tapi 3-nya tidak termasuk. Bu, ngebedain dia 3 sama min 3-nya nggak masuk gini ya. Ini kan min 3 sama 3-nya nggak masuk. Jadi kamu buat bolongan atau bulat, tapi dia tidak penuh. Ini artinya 3 sama min 3-nya nggak masuk. Tapi ketika kamu hitamin, dia himpunan tertutup, itu min 3 sama 3-nya masuk. Min 3 dan 3-nya masuk ketika tandanya ini ada sama dengannya. Oke? Nah, kalau yang nomor 2, gimana daerah penyelesaiannya? Saya buat di atas ya. Setengah sama min 7/2. Tetap yang kecil di sebelah kiri. Saya buat hitam. Kenapa? Karena ditanda sama dengan. Berarti setengah sama 7/2-nya juga ikut ya. Oke, nah X kurang dari min 7/2. Kurang dari ke arah mana? Arah kiri. Ini dia. Cenderung dia negatif. Oke, kemudian setengahnya arah apa? Kanan. Berarti cenderung positif. Nggak ketemu dia kan? Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Karena pakai menggunakan atau. Oke, cukup. Nah, itu 2 soal. Mungkin saya rasa tentang pertidaksamaan sampai sini. Ada satu contoh lagi yang lebih kompleks. Oke, saya akan tampilkan setelah ini. Oke, ini contoh yang terakhir ya. Bu, gimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, lain ya, bentuk sama 2 yang tadi. Usahakan dia bentuknya seperti ini. Harga mutlak X A. Jadi kalau bisa harga mutlak, baru di sebelah kanannya itu konstantanya atau nilai A-nya. Oke, caranya gimana? Kamu buat dulu 4 ini ke ruas kanan. Berarti 2X tambah 5, 4 pindah jadinya 8 dikurang 4. Oke, 2X tambah 5, 8 kurang 4, 4. Sudah, Bu, masih ada 2-nya. Gimana caranya? Ini kan perkalian ya. Kamu bagikan 2. Kalau ruas kanan dibagi 2, kiri juga harus dibagi 2. Sederhana kan? Tinggal 1. Oke, tinggal harga mutlak 2X tambah 5. Udah. Nah, hasilnya berapa? 4 dibagi 2. 2. Udah bentuk seperti ini kan? Nah, cuman bedanya di sini 2X tambah 5. Berarti memenuhi sifat yang pertama. Ini saya lanjutkan. Oke, karena dia udah bentuknya seperti ini, tinggal kamu buat aja. X-nya di sini apa? 2X tambah 5. Kurang dari, nggak pakai tanda sama dengan ya. Oke, kemudian
Di sini A-nya apa? 2. Berarti ini min 2, di sini 2. Selesai. Udah, sampai sini kamu usahakan yang di bagian tengah itu tinggal X ya. Kalau ini kan masih ada tambah 5, masih ada 2X-nya. Gimana caranya? Pertama, positif 5, kamu kurangkan di sini. Udah. 2X tambah 5, ini juga dikurang 5. Semua harus hadir. Semua harus adil maksud ibu. Adilnya kayak mana? 5 dikurang 5 hasilnya 0. Kalau kamu buat yang di tengah itu kurang 5, kanan kiri juga harus kurang 5. Semua kan? Oke, kalau gitu ini jadinya min 7. Nah, ini selesai. Tinggal berapa? 2X. Yang ini, 2 dikurang 5, itu hasilnya min 3. Sudah? Bu, masih ada 2X. Kalau gitu kita apain? Ini kan perkalian ya. Dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Ingat, harus hadil. Udah. Setelah itu, sederhanakan. Nah, tinggal di sini X. Sudah. Ini min 7/2, ini min 3/2. Sangat gampang kan? Berarti hasilnya berapa? X lebih besar min 7/2 kurang dari min 3/2. Sama-sama bentuk umumnya. Nah, buatlah daerah penyelesaiannya. Kalau mau dibuat daerah penyelesaiannya, ibu buat di bagian atas ya. Daerahnya tetap ya, min 7/2 itu yang kecil. Karena dia tidak pakai sama dengan, jadi bolongannya nggak usah kamu hitamin. Yang ini jadinya min 3/2. Dua-dua negatif kan? Tapi yang kecil kan min 7/2 kan? Sedangkan di sini negatif, di sini positif. Bu, kalau hasilnya gini salah? Enggak, bener. Cuman ini kan yang kecil, ini yang besar. Oke, X lebih besar sama dengan min A. Ini X lebih besar min 7/2. Kalau lebih besar, dia ke arah mana? Kanan. X kurang dari min 3/2. Kalau dia lebih kecil, ke arah kiri. Berarti daerahnya yang mana? Ini dia. Antara min 7/2 dan min 3/2. Oke, cukup sekian ya.